material dari materi pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa. Jadi, ketika kita menjelaskan ke siswa tentang suatu pembelajaran, tentang suatu materi, kita juga diharapkan lebih memahami lagi tentang materi tersebut. Misalkan, saya Halo rekan-rekan guru semua, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang seputar ujian komprehensif ya. Selama ini banyak yang bertanya sebenarnya apa aja sih yang ditanyakan ketika uji komprehensif pada saat PPG Dahsyat. Nah, di video kali ini saya akan sharing tentang beberapa pertanyaan yang biasanya itu sering sekali ditanyakan atau sering sekali muncul ketika ujian komprehensif pada PPG Dahsyat. Simak video ini sampai selesai. Oke, baik teman-teman guru semua, inilah pertanyaan yang biasanya itu sering muncul atau yang sering ditanyakan ya ketika ujian komprehensif. Tapi sebelum kita membahas tentang pertanyaan apa saja yang biasanya itu sering muncul di ujian komprehensif, kita kenalan dulu dengan CPL ya, ada 7 CPL yang diharapkan pada uji komprehensif itu. Nah, di sini untuk CPL atau capaian pembelajaran lulusan, yang pertama yaitu mampu menyampaikan ide, gagasan, jawaban terhadap pertanyaan penguji secara lisan ataupun tulis dengan jelas, tegas, dan meyakinkan, sehingga nanti penguji dapat mengamati perilaku mahasiswa saat menjawab pertanyaan. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada CP2 di mana mahasiswa mampu menjelaskan indikator CP yang ada di RPP dalam rangka mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. Dan di sini nanti penguji akan memberi pertanyaan atau mengklarifikasi ya indikator yang ditulis oleh mahasiswa di RPP yang dikaitkan dengan upaya mendorong siswa yang berpikir tingkat tinggi. Biasanya sih ini nyambungnya ke HOTS ya. Kemudian ada CP3. CP3 untuk yang pertama yaitu mampu menjelaskan materi ajar di RPP termasuk advance material secara bermakna. Kemudian yang kedua mampu menyelesaikan masalah terkait dengan pengembangan materi ajar. Kemudian nanti penguji akan menggali penguasaan materi mahasiswa termasuk advance material atau memberikan soal pengembangan. Biasanya ini terkait dengan materi apa yang akan kita sampaikan dalam uji komprehensif tersebut. Jadi nanti kita juga harus bersiap mendalami materi tersebut. Nah, kemudian untuk CP4 itu mampu menjelaskan teori belajar dan pembelajaran yang melandasi rancangan perangkat pembelajaran, serta mampu menjelaskan RPP berdasarkan keterpaduan pengetahuan materi ajar, pedagogik, dan teknologi, atau integrasi unsur TIPEK yang ada dalam RPP. Nah, di sini nanti penguji akan menggali landasan penyusunan langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP. Kemudian ada CP5 ya, di mana untuk CP5 itu penguji meminta mahasiswa mempraktikkan cuplikan pembelajaran yang menurut mahasiswa paling menarik, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi digital selama 10 menit. Jadi nanti biasanya kita akan diberikan waktu kurang lebih selama 10 menit untuk melakukan peer teaching dengan 2 penguji. Seperti itu ya. Jadi nanti karena kita itu sudah store-nya biasanya 2 atau 3 perangkat pembelajaran, kita pilih salah satu saja ya, kita pilih salah satu untuk kita presentasikan di depan penguji. Seperti itu. Nah, kemudian ada CP6. Di sini untuk CP6 mampu menjelaskan instrumen ya, menjelaskan rancangan
instrumen penilaian yang ada di RPP. Baik itu mencakup sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan. Di mana nanti penguji akan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman instrumen yang dibuat oleh mahasiswa. Ya, jadi nanti karena kita juga sudah menyetorkan tentang instrumen penilaian, baik itu instrumen sikap, pengetahuan, ataupun keterampilan, jadi nanti itu biasanya dijadikan sebagai salah satu bahan pertanyaan. Kemudian yang terakhir itu ada CP7. CP7 itu yang pertama ada memiliki rencana refleksi merefleksi diri dalam pembelajaran, serta mampu memanfaatkan hasil penelitian atau informasi baru dalam menyusun RPP. Nah, di sini penguji akan mengajukan pertanyaan yang berfokus pada pendalaman ada atau tidaknya rencana refleksi dan proses penyusunan RPP yang dikaitkan dengan penelitian atau informasi baru. Biasanya sih yang dilihat apakah RPP-nya itu up to date atau tidak, sesuai dengan hot issue atau tidak, biasanya seperti itu ya. Nah, itu tentang 7 CPL ya, 7 CPL yang nantinya diharapkan itu bisa dimiliki oleh mahasiswa setelah melewati uji komprehensif. Nah, terus untuk pertanyaannya atau materi apa sih yang biasanya sering ditanyakan oleh penguji? Di sini saya punya beberapa beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh penguji. Walaupun memang tidak setiap penguji menanyakan hal tersebut, tapi kurang lebihnya ini sudah saya rangkum dari berbagai sumber ya. Ini adalah pertanyaan yang biasanya sering muncul. Nah, di sini yang pertama yaitu mengenai teori belajar. Ya, ada teori belajar, ada pendekatan, model, dan metode pembelajaran yang digunakan. Ya, karena apa? Karena biasanya hal ini berkaitan ketika kita mempresentasikan RPP yang sudah kita buat, di mana di situ kita punya ada penjelasannya ya, pendekatannya apa, modelnya apa, metodenya apa. Nah, itu biasanya nanti yang akan ditanyakan lebih jauh lagi ya. Ini berkaitan dengan materi pedagogiknya ya. Di samping juga ada tentang teori belajar. Kenapa? Karena ternyata itu memang masuknya ke dasar penyusunan RPP ya. Jadi dasar penyusunan RPP-nya itu kita pakai teorinya dari teori siapa gitu. Teorinya siapa, pendekatannya yang mana, modelnya yang mana, metodenya yang mana, itulah nanti yang harus kita bisa jelaskan. Jadi ketika saya menggunakan ini, ya dasarnya dari sini. Ya, seperti itu. Jadi itu memang nyambung dari dasarnya dari apa? Dasarnya dari RPP yang sudah kita presentasikan ke penguji. Nah, kemudian selain dasar penyusunan RPP juga ya ada yang sering ditanyakan, yaitu ada pembelajaran abad 21 ya. Karena ini kita itu dituntut untuk semuanya berkembang ya, untuk menjadi guru yang berkembang, guru yang mempesona seperti itu. Maka ini pun nanti akan ditanyakan seperti apa sih konsep pembelajaran abad 21 itu. Dan apa aja yang harus dimiliki guru atau keterampilan apa aja yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran abad 21. Ya, jadi nanti teman-teman dipersiapkan aja, siapa tahu pertanyaan ini keluar. Kalaupun pertanyaan ini keluar, berarti teman-teman itu sudah siap untuk menjawabnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering muncul itu adalah ini, ada tipek ya, ada tipek dan unsur tipek ya. Kenapa? Karena kita diminta untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Ya, jadi nanti teknologi itu kita hubungkan dengan unsur pedagogik ataupun dengan knowledge-nya ya. Jadi di sini ada biasanya apa sih tipek itu dan apa aja yang bisa mendukung tipek. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada unsur HOTS dan contoh HOTS. Nah, untuk unsur HOTS yang ada di sini nanti perlu diperhatikan ya teman-teman semua. Unsur HOTS-nya itu nanti akan ada dua ya. Apakah itu HOTS-nya HOTS dalam pembelajaran ataukah HOTS dalam penilaian. Itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi apakah kita sudah bisa atau kita sudah benar-benar memberikan pembelajaran yang HOTS ataukah kita hanya
memberikan soal yang hot saja, padahal pembelajarannya biasa. Itu pun nanti biasanya akan digali lebih dalam. Kemudian ada contoh HOTS di sini. Kalau misalkan pembelajarannya HOTS itu contohnya seperti apa, adanya di poin mana, itu dikatakan ke penguji ya. Kemudian juga kalau adanya di penilaian, misalkan contoh soalnya HOTS yang seperti apa, itu nanti kita jelaskan juga. Nah, kemudian ada STEAM dan unsur STEAM ya. Baik itu ini hampir sama juga dengan yang TPEK, itu nanti akan tergantung dari apa ya? Akan tergantung dari yang kita presentasikan sebenarnya, apakah kita mengintegrasikan STEAM atau tidak. Kalau memang kita mengintegrasikan STEAM di situ dan penguji melihat ada hal itu di dalamnya, maka ini teman-teman juga harus disiapkan tentang STEAM dan unsur-unsur STEAM. Kemudian pertanyaan lain yang sering muncul, nah tentu saja adalah ini. Nanti teman-teman pakai metodenya yang mana ya? Pakai modalnya yang mana gitu, maaf seperti itu. Apakah memang kita menggunakan problem based learning ataukah project based learning? Apakah kita pakainya PBL ataukah kita pakainya PJBL? Karena untuk PPG 2021 ini memang sudah ditentukan boleh pakainya PBL atau PJBL. Jadi pilihannya itu hanya ada 2. Makanya nanti harus dihafal atau harus disiapkan tentang sintak dari PBL ataupun PJBL itu sendiri. Nah, selain RPP ya, selain RPP juga tentu saja kan harus ada yang namanya instrumen penilaian. Baik itu instrumen penilaian sikap, keterampilan, ataupun pengetahuan. Sikap, keterampilan, ya betul, sikap, keterampilan, ataupun pengetahuan. Jadi itu harus disiapkan dan unsur-unsur pendukungnya atau yang ada di dalamnya apa aja, kita harus bisa menjelaskan itu kepada penguji. Dan kemudian juga ada, ini nyambung instrumen penilaian ini nyambungnya ke mana? Nyambungnya ke jenis kompetensi inti. Jadi nanti dasarnya ketika kita menggunakan instrumen penilaian itu adalah dasarnya dari kompetensi inti. Nyambungnya kemana nih? Apakah ke sikap, atau ke pengetahuan, keterampilan, ataupun ke apa? Dan kemudian ini yang tidak kalah penting adalah acuan material dari materi pembelajaran yang kita sampaikan ke siswa. Jadi, ketika kita menjelaskan ke siswa tentang suatu pembelajaran, tentang suatu materi, kita juga diharapkan lebih memahami lagi tentang materi tersebut. Misalkan, saya ketika uji komprehensif itu menjelaskan tentang hidrokarbon. Maka harapannya adalah pengetahuan kita tentang hidrokarbon itu tidak hanya apa yang dikatakan ke siswa, tapi juga kita harus punya persiapan atau cadangan materi yang sudah tersimpan supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya muncul dari siswa. Biasanya seperti itu ya. Nah, oke, teman-teman, itu saja ya beberapa pertanyaan yang biasanya sering ditanyakan oleh penguji ketika uji komprehensif, tapi ini pun tidak mutlak semuanya sama seperti ini. Itu nanti akan tergantung dari pengujinya ya, dan juga akan tergantung dari LPTK tempat teman-teman semua mengadakan PPG. Ya, semoga bermanfaat ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan buat teman-teman yang akan uji komprehensif semoga semuanya bisa lulus tanpa ada hambatan. Dan terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channelnya ya, karena subscribe itu gratis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.